Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita boleh berjumpa lagi di renungan pagi pada saat ini. Sebelum kita merenungkan bersama-sama, mari kita berdoa. Terpujilah namamu, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, Allah yang kami sembah dan kami muliakan. Kami bersyukur Tuhan untuk nafas kehidupan di pagi hari ini, sehingga kami boleh merenungkan bersama-sama kebenaran firman-Mu. Sebelum kami beraktivitas Tuhan, tolong kami, sertai kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, renungan di pagi hari ini adalah promosi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, promosi adalah kenaikan pangkat atau tingkat, naik pangkat, tingkat. Hal memperoleh gelar doktor, pemberian gelar doktor yang dilakukan dengan upacara khusus. Perkenalan dalam rangka memajukan usaha, dagang, dan sebagainya. Namun sebenarnya promosi tidak semata berbicara tentang itu. Promosi bukan selalu pangkat atau jabatan atau posisi. Promosi lebih berbicara tentang bagaimana kita dapat mempengaruhi orang lain dengan keadaan atau posisi kita pada saat ini. Pengaruh kita tidak dibatasi oleh posisi kita saat ini. Saat kita melakukan sesuatu dan ada orang yang terpengaruh oleh kebijakan yang kita lakukan, maka kita telah mendapat promosi. Walaupun kita orang yang sama dan jabatan yang sama. Siapkan diri untuk mengalami promosi. Poin yang pertama, memiliki kecakapan di bidangmu. Di dalam kitab Keluaran 18 ayat 25-26, dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, memimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Selalu ada kecakapan atau talenta bagi setiap manusia dari Tuhan. Temukan itu dan gunakan itu dengan benar. Yang poin kedua, tujuan promosi sama dengan tanggung jawab. Di dalam kitab Keluaran 18 ayat 26 demikian, mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Setiap promosi dari Tuhan bertujuan untuk memuliakan Sang Raja atau Sang Pencipta, membagikan kasih-Nya dan membawa jiwa ke kerajaan surga. Yang poin ketiga, promosi diperoleh saat karakter kita sesuai pemberi otoritas. Di dalam kitab Matius 25 ayat 21 demikian, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tubuhmu. Sang Raja selalu mencari orang dengan karakter kerajaannya untuk diberikan tanggung jawab lebih. Poin yang keempat, promosi datang dari Tuhan. Di dalam kitab Samuel 2 ayat 7-8, ayat yang ke-7 demikian. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ayat yang ke-8, Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya Ia menaruh daratan. Jangan berharap
atau bergantung kepada manusia, tetapi bergantunglah kepada Sang Raja atau Sang Maha Pencipta kita. Amin Bapak Ibu. Dan poin yang kelima, setelah mendapatkan promosi, tetaplah sebagaimana kita ada. Di dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 25 sampai 31. Ayat yang ke-25 demikian, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ayat yang ke-26, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Ayat yang ke-27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat ke-28, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat yang ke-29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ayat yang ke-30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Semua adalah dari Tuhan. Tidak ada alasan sekecil apapun untuk kita menyombongkan diri. Dalam promosi, jabatan bukanlah tujuan, karena pengaruh dapat dimiliki oleh seorang yang bahkan tidak memiliki jabatan sekalipun. Promosi yang terutama adalah saat Sang Maha Pencipta berkata, "Aku berkenan kepadamu." Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Sang Maha Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, renungan-Mu, dan Engkau menyertai kami di sepanjang hidup kami Tuhan, dengan karya-Mu yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seutuhnya Tuhan kehidupan kami di dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.